Oke. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang vektor ya. Vektor. Dan minggu ini kita masuk ke sistem koordinat dan persamaan regresi. Nah, kalau sistem koordinat selama ini yang kalian tahu, sistem koordinat apa aja? Apa aja jenis sistem koordinat yang kalian ketahui selama ini dari SMA gitu? Ada nggak? Kartesius, Bu. Kartesius ya, Kartesian ya, sistem koordinat Kartesius. Nah, jadi kita hari ini belajar sistem koordinat selain sistem koordinat Kartesius ya. Jadi kita ada belajar nanti sistem koordinat kutub bulat ya, baru satu lagi polar silinder ya. Nah, terus kita mempelajari metode matematika apa yang seharusnya akan kita pakai untuk mengkonversi masing-masing sistem koordinat ini ke Cartesian atau dari Cartesian ke sistem koordinat yang lain. Oke. Nah, kita mulai dengan 2 dimensi. Nah, jadi makanya ini kita akan belajar pertama dalam 2 dimensi, baru selanjutnya kita akan belajar dalam 3 dimensi. Nah, kenapa kita harus belajar sistem koordinat ini? Karena ini kita masih tingkat 1 kan ya. Nah, nantinya mulai di tingkat 2, 3, 4 itu kalian akan belajar mata kuliah kimia fisika ya. Nah, pada mata kuliah kimia fisika itu banyak sekali fungsi-fungsi yang akan kalian pelajari ya, fungsi-fungsi matematika. Nah, biasanya fungsi-fungsi ini ya kan, kalau dikatakan suatu fungsi berarti fungsi ini diletakkan pada suatu posisi ya dalam ruang gitu ya. Nah, jadi karena itu misalnya kita menyatakan suatu benda bergerak pada permukaan datar. Nah, berarti permukaan datarnya ini ya kan diwakili oleh bidang yang bisa dinyatakan dalam matematika ya. Nah, nanti juga ada peta permukaan. Nah, jadi kalian sebutkan tadi sewaktu SMA kalian mempelajari sistem koordinat Cartesian. Nah, sistem koordinat Cartesian itu berarti ada sumbu apa aja? X dan Y, Bu. Nah, sumbu X dan Y. Nah, berarti kalau yang horizontal kita sebut sebagai sumbu X. Sumbu X. Nah, yang vertikal kita sebut sebagai sumbu Y. Nah, lalu pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y itu kita sebut sebagai titik asal. Ya, titik asal. Nah, disitulah di mana titik di mana X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, inilah kita mulai dengan sistem koordinat 2 dimensi. Oke? Nah, baru di situ makanya kalau di sistem koordinat 2 dimensi ini ya, ada X yang positif ya. Lalu secara tegak lurus si garis Y ini berpotongan dengan si sumbu X ya. Nah, makanya disebut kalau antara sumbu X dengan sumbu Y ini ada sudut 90 derajat. Nah, tapi sudutnya itu berlawanan 90 derajat berlawanan dari jarum jam. Kalau jarum jam kan dia ke kanan kan? Nah, ini dia ke arah kiri. Makanya kan X, nah ke arah kirinya tegak lurus 90 dapatlah Y. Nah, itulah sistem koordinat Cartesian. Nah, jadi sistem koordinat Cartesian itu dinyatakan dalam X dan Y untuk yang 2 dimensi. Oke? Nah, kita lihat di gambar. Coba kalian coba gambar. Coba kalian perhatikan apa aja yang ada dalam gambar ini. Ada sumbu X. Nah, ini sumbu X kan?
Nah, baru ada sumbu Y. Nah, baru ini apa ini? Yang ini apa namanya? Vektor P. Ya kan? Vektor P. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ada garis, baru ada titik di ujung vektor P ini. Nah, kalau kita tarik tegak lurus ya. Nah, ini kan vektor P, kita tarik tegak lurus ke X. Nah, ini kan tegak lurus, tanda tegak lurus. Nah, berarti X yang ini adalah komponen X dalam sistem koordinat Kartesian untuk vektor P. Ya. Nah, kita tarik lagi tegak lurus, ini kan tegak lurus. Ini adalah Y. Nah, berarti Y ini adalah komponen Y dari si vektor P. Oke. Nah, baru ada komponen lain. Ini ada rho. Rho ini apa kira-kira? Rho ini adalah besaran dari vektor P. Nah, jadi artinya rho ini adalah panjang dari titik 0 sampai titik yang ini. Itulah yang kita sebut rho. Ya. Coba kalian gambar dulu. Udah selesai nggak kalian gambar? Ini kita perlu mengerti bagaimana posisi X, posisi Y. Nah, baru ada juga di sini pi, sudut pi namanya kan. Nah, sudut pi ini merupakan sudut antara vektor P dengan X. Nah, arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Lalu titik asal ini kita sebut sebagai O. Ya, sebagai O. Oke, coba kalian gambar supaya kalian tahu misalnya kita punya suatu vektor, nah, kita tarik tegak lurus ke X, sumbu X, kita dapatlah komponen X dari vektor tersebut. Kita tarik ke sumbu Y, dapatlah komponen Y dari vektor tersebut. Nah, jadi jangan lupa ini dia tegak lurus. Nah, lalu antara vektor tersebut dengan sumbu Y, X, akan ada angle, ya, akan ada sudut. Nah, sudutnya pi. Tapi si sudut pi ini adalah sudut antara si vektor P dengan X berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, lalu besaran dari vektor P ini, itulah yang kita sebut sebagai rho. Oke. Nah, lalu berarti kalau kita perhatikan lagi, ya, kalau kita ingat ini kan sumbu X, Y, kan kalau dipanjangin sumbu Y-nya, panjangin lagi sumbu Y-nya, berarti ada berapa ruang di koordinat Cartesian itu? 4 ruang, Bu. 4 ruang. Makanya kita sebut sebagai kuadran. Nah, jadi bidang XY ini bisa dibagi 4 kuadran oleh sumbu XY. Nah, jadi cara menamakannya itu kita mulai dari region yang ini sebagai 1. Jadi region di mana nilai X dengan nilai Y-nya itu positif, kita sebut sebagai kuadran 1. Nah, caranya bagaimana menamai berikutnya? Kita gerakkan ke arah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita dapatlah kuadran 2 di sini. Gerakkan lagi dapat kuadran 3. Nah, selanjutnya di sini dapat kuadran 4. Nah, jadi makanya kita sebut ada 4 kuadran. Nah, jadi cara menamakannya itu dimulai dari kuadran 1. Nah, di mana kuadran 1 itu dua-duanya nilai X dan Y-nya adalah positif, bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Makanya di sebelah kirinya, ya, di sebelah kiri dari kuadran 1 adalah kuadran 2, baru ke bawah, nah, baru balik lagi ke atas. Oke. Nah, itulah cara penamaan 4 kuadran pada bidang, ya, pada koordinat 2 dimensi dari si koordinat Cartesius, sistem koordinat Cartesius.
Oke. Nah, jadi titik P tadi, ya kan? Kalian bisa lihat, makanya saya tadi suruh minta kalian gambar. Nah, titik P ini kita tarik merupakan vektor yang dari titik 0 sampai ke titik ini. Titik asal sampai titik yang di ujung ini. Nah, itulah titik P atau vektor P. Nah, kita bisa bilang vektor P, segmen P. Nah, dari situ kita bisa memperoleh nilai X dan Y. Ya, jadi berarti nilai X dan Y-nya ini adalah nilai-nilai dari vektor P ini pada koordinat kartesian. Nah, makanya seringkali nilai-nilai pada koordinat kartesian itu dilambangkan dengan seperti ini, dalam kurung baru X, Y. Ya, ini semua sebenarnya sudah kalian pelajari. Cuman nggak ada salahnya kita ulang ya. Oke? Nah, ini mau kalian catat? Mau, Bu. Mau, Bu. Oke, silakan. Yang sebelumnya selesai kalian catat nggak? Belum, Bu. Belum, sampai mana? Ini udah digambar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini udah dicatat? Belum, Bu. Bu. Oke, silakan catat. Selesai yang ini? Belum? Dah, selesai ya? Nah, ini sudah selesai dicatat? Belum? Oke, nah, kita lanjut ya. Sudah selesai kan? Oke. Nah, jadi biasanya itu kan tadi X dan Y itu kalau dia koordinat Cartesian, titik P ya. Nah, sekarang si titik P ini bisa juga kita lambangkan dengan rho dan theta. Rho dan bukan theta, rho dan pi. Nah, ingat tadi pi itu sudut antara si vektor P dengan sumbu X positif
arahnya berlawanan arah dari jarum jam, ya. Nah, jadi makanya titik yang tadi itu, ya, kan ada pada vektor P ujungnya itu ada titik P. Nah, titik P itu selain dia identifikasinya adalah X dengan Y, ya kan, X dengan Y itu dia khusus untuk sistem koordinat Kartesius, ya. Nah, yang kedua kita bisa lambangkan dengan rho dan pi. Rho tadi apa? Coba lihat lagi gambar kalian. Rho tadi apa? Besaran dari vektor P, Bu. Besaran vektor P, ya. Nah, besaran vektor P itu adalah rho. Nah, jadi ternyata si titik P itu tidak hanya bisa dinyatakan dengan nilai X dan Y, tapi juga bisa dinyatakan dengan rho dan pi. Dah? Oke. Nah, sekarang berarti kan kita tadi ada rho dengan pi. Ya, itu kita sebut sebagai koordinat kutub bidang. Ya. Jadi bukan lagi koordinat Kartesius. Nah, rho dan pi ini adalah koordinat kutub bidang. Nah, koordinat kutub bidang ini tentunya ada kisarannya untuk rho dan pi. Untuk rho itu kisarannya adalah 0 sampai tak hingga, ya. Sementara untuk pi ini adalah 0 hingga 2 pi radian. Nah, di mana 2 pi radian ini adalah 360 derajat. Nah, ya, karena kita sudah tentukan ini, kita sudah tentukan bahwa ada koordinat Kartesius, ada koordinat kutub bidang. Nah, berarti lokasi manapun titik tersebut dalam suatu bidang, bisa kita tentukan nilai X dan Y-nya atau nilai rho dan pi-nya. Ya, nah jadi ini penting ya. Rho-nya ini bisa dari 0 hingga tak hingga, sementara pi-nya itu range-nya hanya 0 sampai 2 pi. Jadi nggak mungkin 3 pi ya. Jadi hanya sampai 360 derajat. Nah, tidak ada lebih dari itu. Nah, itulah kisarannya. Oke. Selesai nih? Belum, Bu. Oke, silakan. Yang dari Batam pada Oke. Nah, jadi kembali lagi kita ulang ya. Tadi gambar 1 sebenarnya sudah kita pelajari, tapi kembali sekarang kita ngelihatnya dari sudut pandang tidak lagi koordinat Kartesius, tetapi dari koordinat kutub bidang. Nah, berarti kalau X ya,
Nah, berarti titik ini tidak hanya bisa dinyatakan dengan X, dengan Y, tapi bisa dinyatakan dengan rho dan pi. Nah, dengan melihat matematikanya geometri ini, berarti kita bisa mengkonversikan si X dan Y ini menjadi rho dan pi. Atau kalau kita ketahui rho dan pi, kita bisa konversikan ke X dan Y. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Jadi kalau kita punya nilai rho dengan pi, nilai X-nya itu merupakan rho cos pi. Ya. Sebaliknya selanjutnya nilai Y itu merupakan rho sinus pi. Nah, inilah konversi koordinat kutub bidang ke koordinat kartesian. Untuk bidang, untuk berapa dimensi? Untuk 2 dimensi. Ya, kita belum berbicara 3 dimensi. Kita masih berbicara 2 dimensi. Selesai nih? Belum? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini kan baru koordinat kutub bidang ke kartesian. Nah, sebaliknya bagaimana kartesian ke koordinat kutub bidang ya? Nah, kalau sebaliknya berarti kita bisa pakai rho itu adalah sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, bagaimana dengan pi-nya? Pi-nya itu adalah arc tangent Y dibagi X atau inverse dari tangen Y dibagi X. Nah, minggu lalu kan kita udah belajar kan cara mengubah suatu nilai dengan kalkulator menjadi derajat kan minggu lalu kita sudah belajar. Nah, berarti ya inverse yang metode minggu lalu itu bisa kita pakai untuk mencari pi. Ya, inverse dari tangent. Ya. Tangen ya, tangen kalau bahasa Indonesia tangen bukan. Oke. Oke. Selesai ini? Oke. Nah, sekarang berarti kan kalau pi itu kisarannya adalah antara 0 hingga 2 pi. Ya. Nah, 0 hingga 2 pi. Nah, rentang ini bisa kita dapatkan dengan inverse dari tangent ini. Inverse dari tangent Y per X. Ya. Nah, misalnya kita dapatkan nilai Y dibagi X berapa. Nah, baru inverse dari tangen dari nilai Y per X itu adalah nilai pi. Nah, tentunya nanti akan ada bisa kita dapat positif atau negatif. Ya kan? Benar nggak?
positif atau negatif. Nah, karena itu kalian harus hati-hati kalau misalnya nilai tangennya itu adalah negatif. Nah, kalian harus tentukan sudutnya itu, ya, tentukan si nilai pi-nya itu di kuadran berapa dia akan memberikan nilai tangen yang negatif. Ya, jadi misalnya tangen pi-nya sama dengan negatif 1. Nggak boleh kalian jawab negatif 45 derajat. Nggak boleh. Kenapa? Karena bukan negatif 45 derajat, bukan tangen negatif 45 derajat yang memberikan nilai negatif 1. Ya, tapi kalian harus tentukan tangen berapa. Mungkin tangen 125 mungkin. Nah, coba kalian cek tangen 125 berapa nilainya? Tunggu dulu. 90 ditambah 45. Nah, baru kita misal 135. Nah, baru tangen dari 135 hasilnya adalah tangen dari negatif 1. Nah, berarti kalau misalnya tadinya Y dibagi X-nya adalah negatif 1, nah, berarti kan inverse dari tangen negatif 1 itu bukan negatif 45, tapi 135. Nah, itu yang kalian harus hati-hati ketika menggunakan kalkulator. Nah, jadi makanya saya buat di sini catatan, kalau kalian menggunakan kalkulator, nah, kalian harus pastikan di kuadran mana si pi yang akan kalian tentukan. Nah, bisa aja kalian harus menambahkan pi atau mengurangkan nilai pi. Karena jangan sampai misalnya ya yang seperti saya bilang tadi, inverse dari negatif 1, inverse tangennya sama dengan negatif 1. Kalian jawab pi-nya negatif 45, itu jelas salah. Karena bukan kuadran 1 yang memberikan nilai tangen negatif. Ya, di kuadran 2 baru dia nilainya negatif. Nah, makanya harus kalian tentukan, pikirkan baik-baik ketika ada nilai yang negatif yang harus kalian hitung. Oke, nah sekarang coba kalian hitung, ini ada contoh. Kalian bisa nggak tentukan nilai X dan Y jika rho-nya 6, pi-nya pi per 6 radian. Pi per 6. Nah, kira-kira berapa nilai X dan Y-nya? X-nya, Bu. X-nya berapa? 3/3. Kalau Y-nya 3, Bu. Y-nya 3. Oke. Ya, semua dapat segitu? Iya, Bu. Oke, bentar ya. Oke. Nah, jadi X-nya 3/3. Nah, bagaimana? Karena X itu rho cos pi. Ya, rho-nya itu 6, cos pi per 6 itu sebenarnya setengah akar 3, ya kan? Nah, kalian dapat 3/3. Nah, 3/3 itu kan sama dengan 5,20. Oke. Nah, sementara Y-nya itu adalah rho sin pi. Nah, jadi 6 dikali
0,5 karena sinus dari pi per 6 itu 0,5. Nah, dapatlah y-nya sama dengan 3. Jadi koordinat Cartesian-nya adalah 5,2 dengan 3. Oke. Oke, selesai nih? Selesai, Bu. Arisya belum selesai ya? Udah, Bu. Nah, oke. Nah, ini contoh kedua. Contoh kedua, bagaimana kalau kita ketahui nilai X-nya 5, nilai Y-nya 10. Nah, bisa nggak kalian tentukan rho dan theta-nya? Cara mencari rho-nya bagaimana? Rho sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Oke, berarti akar dari 125 ya. Benar kan? 5 kali. 25 ditambah 100 ya kan? Akar dari 125. Oke. Nah, itu rho-nya. Kalau pi-nya Sama dengan arctangent dari X Y per Y. Y Y dibagi per X. X. Nah, berarti Y dibagi X nilainya berapa? 2. 2. Berarti kalian 2, Bu. cari Tannya. ya kan? Arctangent dari 2. Berapa itu? 63,4 derajat. 63,43 derajat. Nah, jadi dapatkan. Nah, jadi rho-nya itu adalah akar 125 atau 11,18 ya kan? Sementara pi-nya itu adalah arctangent dari y dibagi x, y dibagi x atau arctangent dari 2. Nah, kita dapat 63,43 derajat ya. Nah, jadi minggu lalu kesannya kita kesulitan ya ketika mau konversikan, kan ada juga contoh soal yang minggu lalu kita pakai, salah satunya harus dikonversikan ke koordinat, dari koordinat kutub ke koordinat Cartesian ya. Tapi setelah mulai kita pahami bagaimana cara menurunkan rumusnya ya kan. Nah, kita mulai mengerti bagaimana mengkonversikan dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain. Oke. Nah, tapi ini kita baru belajar 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Nah, nanti ketika kita belajar 3 dimensi, tambahannya apa? Kalau untuk Cartesian. Z, Bu. Z ya. Nah, jadi kalau misalnya 2 dimensi kan X dengan Y. Nah, tapi kalau 3 dimensi X, Y, dan Z ya. Bentar ya. Oke. Ya, selesai nih kan? Oke. Nah, kita masuk sekarang ke
3 dimensi. Nah, kalau tadi kan kita hanya kisarannya X dengan Y ini kan. Nah, sekarang kalau kalian lihat 3 dimensi untuk titik P ini, ada dia kalau kita tarik ke bawah tegak lurus terhadap bidang X dan Y. Ini kan bidang X dan Y. Nah, kita bisa tentukan ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Ya, tapi harus misalnya kita tarik si P ini tegak lurus terhadap bidang XY. Nah, tambahannya itu adalah Z. Ya kan? Z. Nah, Z ini kita harus tarik ke sini. Nah, baru tarik ke sini. Nah, inilah nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Nah, itu koordinat Cartesian-nya. Tetapi kalau kalian lihat di sini, dia ada vektor R. Ya, vektor R yang berarti nantinya kita ada lagi 3 dimensi dari koordinat kutub. Nah, tapi makanya disebut nanti namanya dengan koordinat kutub bola. Nah, jadi kalau 3 dimensi itu pertama dia ada koordinat Cartesian, kedua koordinat kutub bola, yang ketiga koordinat kutub silinder. Nah, jadi kita nanti belajar bagaimana konversi Cartesian ke sini, konversi Cartesian ke sini, atau sebaliknya dari kutub silinder ke Cartesian atau dari kutub bola ke Cartesian. Nanti tiap-tiap sistem koordinat ini ada peraturannya masing-masing ya. Kalau tadi koordinat kutub bidang tadi kan dia hanya punya rho dengan pi, ya. Nah, nanti ini untuk 3 dimensi tentunya karena dia X, Y, dan Z, berarti ada 3 parameter juga yang harus kalian ketahui. Ya. Ini perlu kalian iniin nggak? Perlu kalian gambar? Mau kalian udah kalian foto misalnya? Udah difoto belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Oke. Jadi kan kalian biar tahu bagaimana nanti bedanya sistem koordinat 2 dimensi dengan sistem koordinat 3 dimensi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa gambar 2 tadi itu adalah versi 3 dimensi dari koordinat Cartesian. Ya. Nah, bedanya dia ada sumbu Z. Nah, ada bidang XY, berarti ada sumbu X dan Y yang saling berpotongan. Nah, tegak lurusnya adalah sumbu Z. Nah, biasanya sistem koordinat Cartesian 3 dimensi ini disebut sistem koordinat tangan kanan, right-handed. Kenapa? Karena kalau kalian coba gini, kalian arahkan ibu jari kalian ke kanan. Baru jari telunjuk ke depan, baru jari tengah ke atas. Nah, itulah sistem koordinat 3 dimensi. Ya. Tapi supaya gampang, kalian harus pakai tangan kanan. Kenapa? Kalau tangan kanan ini semuanya nilainya positif. Jadi lebih gampang. Nah, ini X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Bisa kalian pakai tangan kiri. Tapi ketika tangan kiri, berarti X-nya apa? Negatif. Negatif. Makanya selalu digunakan adalah sistem koordinat tangan kanan. Jadi jari telunjuk, jari ibu jari telunjuk, baru jari tengah. Itulah arahnya untuk sistem koordinat 3 dimensi. Ya.
Oke. Nah, jadi ini aturan arahnya, ya kan? Tadi saya sudah jelaskan, ya kan? Jari telunjuk, jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, gitu ya. Nah, itu berarti X positif, Y positif, Z positif, ya. Nah, sekarang kalau tadi kan kalian sebut kalau 2 dimensi sistem koordinat Cartesian-nya itu ada berapa wilayah? 4 tadi kan, 4 kuadran. Nah, kalau menurut kalian 3 dimensi ini ada berapa wilayah? Tiga dimensi ada berapa wilayah? Tadi kan 4. Nah, sekarang kalau 3 dimensi 6 wilayah, Bu. 6 wilayah. Oke, nanti kita lihat ya, benar apa enggak ya. 8 ya, 8 wilayah ya, bukan 6 tapi 8. Makanya disebut sebagai oktan ya, bukan lagi kuadran ya. Nah, kuadran itu karena dia dibagi 4. Nah, karena ini dibagi 8 wilayah, kita sebut sebagai oktan. Ya. Nah, jadi ini tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi lokasi titik P itu kan X, Y, dan Z ya. Selalu dia X, Y, dan Z. Ini 3 dimensi itu kita bagi dengan 8 oktan. Oke. Nah, cara biasanya yang oktan pertama itu inilah dia, oktan pertama. Oktan pertama itu adalah wilayah di mana X, Y, dan Z-nya semuanya positif. Nah, itulah oktan pertama. Nah, jadi sama seperti penamaan kuadran, penamaan oktan itu juga dimulai dari oktan pertama, baru dia pakai berlawanan arah dengan jarum jam. Ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Oke. Jadi oktan pertama harus diberi nama dari 1 sampai 8. Nah, oktan pertama itu berarti yang paling depan ya, di mana X dan Y dan Z-nya adalah positif. Nah, baru bergerak berlawanan arah di bagian jam di sekitar bagian atas. Nah, baru ke bawah dia di oktan kelima, baru bergerak arah lagi ke berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, jadi dia ke atas dulu, di atas dulu dia. Nah, baru dia turun, nah, baru dia berputar lagi berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kalian masih bingung gimana sih 8 oktan itu, benar nggak? Kalau 4 kuadran kita masih kebayang karena kan 2 dimensi. Tapi kalau oktan itu bagaimana? Nah, nanti akan saya tunjukkan gambar ilustrasi dari 8 oktan ini. Ya, biar kalian bisa bayangkan kira-kira kalau 3 dimensi sistem koordinat Cartesius 3 dimensi yang dibagi 8 wilayah itu seperti apa. Gitu ya.
Oke. Nah, jadi ini gambarnya. Inilah dia oktan itu, ya. Jadi oktan 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti oktan 5, ya. 6, 7, 8. Nah, jadi seperti itu cara penamaannya. Jadi atas dulu, ya kan, berlawanan arah dengan jarum jam, baru turun ke bawah berlawanan arah lagi dengan jarum jam. Karena bedanya dengan ini kan kalau ini 3 dimensi. Nah, karena 3 dimensi dia ya atas bawah gitu ya. Karena dia ada Z-nya. Nah, tidak hanya ada X dengan Y. Oke. Nah, kalau kalian mau ambil fotonya silakan supaya kalian bisa ada gambaran ya seperti apa si oktan ini. Nah, sekarang masuk kita ke gambar 5. Nah, kalau kalian bandingkan dengan gambar-gambar sebelumnya, apa bedanya di sini? Apa bedanya? Kalian bandingkan coba dengan yang tadi, yang 2 dimensi. Kalau 2 dimensi tadi berapa vektornya? 1. 1 vektornya ya, hanya vektor P. Tapi kalau di sini kalian lihat ada 2 vektornya. Ya. Nah, jadi kita punya vektor P. Nah, sama vektor P ini ada sudut pi-nya, sama juga sudut pi-nya merupakan sudut antara vektor P dengan sumbu X, ya kan? Berlawanan arah dengan jarum jam. Ya kan? Nah, tapi bedanya kan kita punya Z di sini, ya kan? Punya Z. Jadi karena kita punya Z, kita punya satu sudut lagi, namanya sudut theta. Nah, sudut theta itu adalah sudut antara vektor R dengan sumbu Z. Ya kan? Nah, ini kita kan ada vektor P. Dari vektor P kita bisa dapat nilai X-nya berapa, nilai X-nya berapa, nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Nah, sementara karena kita tambahkan ini, ya kan, kita bisa dapat bahwa kita tarik ujung dari vektor R ini ke bidang XY, tegak lurus, tepat di ujung dari vektor P. Nah, ini kita dapatlah nilai Z-nya. Nah, berarti dari sini bisa nggak kita konversikan X, Y, Z ke R, theta, dan pi? Bisa nggak? Bisa tentunya ya, karena di sini kan sudah jelas ya, aturan dengan memakai aturan geometri, nantinya kalau kita ketahui berapa nilai R, theta, dan pi, kita bisa tentukan nilai X, Y, dan Z. Atau sebaliknya ketika kita tahu nilai X, Y, dan Z berapa, kita bisa tentukan berapa nilai R, theta, dan pi-nya. Ya. Nah, coba ambil foto si gambar 5 ini, karena di sini gambar 5 ini akan membantu kalian memvisualisasi bagaimana konversi dari sistem koordinat Kartesius menjadi sistem koordinat kutub bola. Oke. Nah, sekarang kita lihat pelan-pelan. Jadi tadi saya sudah jelaskan, ada dia P. P itu ditarik dari titik asal ke titik ini. Nah, inilah vektor P. Nah, ada juga R, ya kan? Nah, R itu juga dari titik asal ke titik ini. Nah, ternyata jarak antara ini merupakan nilai Z dari si P. Ya, nilai Z dari si P. Oke. Nah, baru kalian lihat juga bahwa si titik P ini, ya kan, ini ditarik tegak lurus. Nah, ini dia tegak lurus terhadap bidang
XY. Nah, tegak lurus terhadap bidang XY. Oke. Nah, tegak lurus terhadap bidang XY, nah itu kita sebut sebagai proyeksi dari titik P. Nah, makanya ini adalah koordinat kutub spherical atau koordinat kutub bulat. Ya kan? Nah, berarti kalian perhatikan ada 3 koordinat di situ. Kalau biasanya kan X, Y, dan Z. Nah, itu pada Kartesius. Pada koordinat kutub bola, dia titiknya itu adalah R, theta, dan pi. R, theta, dan pi. Nah, kita bahas satu-satu. R itu merupakan jarak dari titik asal ke titik P. Jadi bedakan dengan vektor R, enggak ya. Ini kan koordinat R. Koordinat R itu berarti besaran, berarti nilai dia. Dia bukan vektor, dia skalar. Nah, dia definisinya adalah jarak dari titik asal ke titik P. Oke. Nah, selanjutnya theta. Theta adalah sudut antara sumbu Z positif dengan segmen garis R atau dengan vektor R. Jadi theta itu adalah sudut antara si vektor R dengan sumbu Z positif. Ya. Oke. Nah, terakhir pi. Pi itu adalah sudut antara sumbu X positif dengan vektor P. Nah, berarti pi ini sama sebenarnya kondisinya dengan pada koordinat kutub 2 dimensi. Nah, pada koordinat kutub 2 dimensi juga kan ada pi, ya kan? Nah, jadi sama sebenarnya kondisinya. Oke, kita coba pelan-pelan ya, karena ini sekaligus kalian visualisasikan gitu ya, nah, supaya kalian bisa mengerti gitu. Kita coba. Makanya sengaja saya buat tidak banyak kata-kata di slide saya supaya kalian bisa mengikutinya step by step ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau lihat kisarannya. Tadi kan yang 2 dimensi juga ada range-nya kan, kisarannya. Nah, kalau kalian lihat antara theta dan pi ini beda kisarannya. Pi ini kisarannya 0 ke 2 pi atau 0 ke 360 derajat. Sama dengan yang 2 dimensi. Tapi theta itu kisarannya hanya 0 sampai 180 derajat. Ya. Nah, sementara jarak R ya kan, besaran vektor R itu besaran vektor P yang berarti jarak R itu boleh antara 0 hingga infinity. Ya. Nah, jadi dengan kisaran ini berarti artinya di titik dimanapun dalam oktan manapun bisa kita tentukan bagaimana koordinat kartesiannya, bagaimana koordinat kutub bolanya. Dah? Selesai nih? Belum?
Oke. Nah, jadi sekarang kan kita udah tahu lah ada komponen R, theta, pi. Ada komponen X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana kita mengkonversikan X, Y, dan Z menjadi R, theta, dan pi. Atau sebaliknya. Nah, slide berikutnya ini menjelaskan bagaimana konversi dari koordinat kartesius ke koordinat kutub bola. Nah, jadi kalian lihat di sini, R itu ternyata sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, sementara theta itu adalah arc cos Z per R atau inverse cosinus dari nilai Z dibagi R. Nah, sementara pi sama seperti dua dimensi, dia merupakan arc tangent dari Y dibagi X atau inverse tangent dari Y dibagi X. Nah, ini baru kartesius ke koordinat kutub bola. Nah, nanti ada lagi koordinat kutub bola ke kartesius. Nah, disinilah nanti yang kalian harus hati-hati dengan penggunaan kalkulator kalian. Jadi kalau misalnya kalian dapat nilai cost-nya adalah negatif, nah, kalian harus pastikan pada kuadran berapa nilai cost itu negatif dan harus pastikan bahwa range dari theta itu hanya 0 sampai 180 derajat. Range pi yang ada sampai 0 sampai 360. Nah, dengan memperhatikan syarat-syarat itu, jadi nggak boleh kalian sembarangan menentukan berapa nilai tetanya, berapa nilai pi-nya, ya. Nah, jadi makanya di sini sama theta itu harus antara 0 dengan pi, pi itu antara 0 dengan 2 pi. Nah, jadi pastikan hasilnya itu merupakan kisaran yang benar. Nah, jadi berarti kalkulatornya harus, jadi misalnya kalau kalkulatornya seperti saya bilang tadi, kalkulator kalian memberikan nilai negatif 45 derajat. Nah, itu udah salah jelaskan, karena kalian harus pastikan pada oktan mana, ya, pada range mana si theta ini misalnya negatif, cos-nya negatif. Nah, pada range mana si pi ini tangentnya negatif. Nah, jadi harus kalian pastikan sambil kalian harus lihat bahwa ini kisarannya hanya antara 0 dengan pi. Ini hanya antara 0 dengan 2 pi. Ya. Nah, jadi misalnya gini, X sama dengan 4, Y sama dengan negatif 5. Nah, berarti si pi ini terletak pada kuadran kedua. Nah, berarti kalau kuadran kedua, kalkulator itu memberikan negatif 51,34. Nah, ini salah, nggak boleh jawaban seperti ini. Jadi yang benarnya adalah dia nilainya 128,66. Nah, itulah contohnya di mana ketika kalian memakai kalkulator, nggak boleh jawabannya negatif derajat gini. Harus kalian konversikan, ya, ke nilai pi yang benar. Ya. Nah, nilainya 128,66. Oke. Nah, sekarang sebaliknya, kalau kita punya R, theta, dan pi, berarti kita bisa hitung X. X itu sama dengan R sin theta cos pi. Nah, sementara Y adalah R sin theta sin pi. Z adalah R cos theta. Ya, Z adalah R cos theta.
Oke, selesai ini? Oke. Nah, coba kerjakan contoh 3 ini. Jadi ini bukan 1000 ya, tapi 1. 1, 1, 1. Nah, jadi nilai X-nya 1, nilai Y-nya 1, nilai Z-nya 1. Nah, jadi berapa? Tentukan koordinat kutub bolanya. Berarti yang kalian tentukan apa aja harus? R, theta, dan pi. Ya. Jadi berapa R-nya, berapa tetanya, berapa pi-nya. Oke, udah dapat nilai R-nya. Berapa nilai R-nya? Akar 3. Nah, baru nilai pi-nya. Cara menentukan nilai pi bagaimana? Arctangent dari Y per X. Y per X. Nah, berarti arctangent dari berapa? 1, Bu. 1. Berarti pi-nya 45 derajat. 45 derajat. Oke, nah dapat pi. Nah, tetanya bagaimana kita menentukan teta? Artangent 0, Bu. Z per R. Tangent atau cos? Cos, Bu. Nah, arc cos Z Z per R. R. Nah, jadi kalau Z per R berarti Z-nya berapa tadi? 1, berarti 1 dibagi akar 3. Nah, jadi berarti tetanya berapa? Nah, tunggu. Tadi saya dengar ada yang jawab 0. 0 dari mana? 0,5, Bu. 0,5. Kok bisa 0,5? Enggak, jawabannya enggak 0,5 ya. Berapa jawabannya? Berapa tetanya?
Jadi arc cos 1 dibagi akar 3. Nah, jadi berapa inverse cos dari 1 bagi akar 3? 54,74, Bu. 54,7 ya, Iya, Bu. 54,7. 74 pun boleh, 54,74 ya. Oke, nah inilah cara menjawabnya ya. Kalian perlu catat ini atau sudah tahu? Atau kita lanjutkan? Perlu, Bu. Perlu. Oke. Nah, coba satu lagi kalian coba. Jadi kalian hitung koordinat kutub bolanya jika nilai X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Nah, coba kalian tentukan R-nya, kalian tentukan pi-nya, kalian tentukan theta-nya. Berapa kalian dapat? Ini saya nggak taruh di slide saya, tapi ini tambahan latihan ya. Kalau tadi kan 1, 1, 1 gampang dia kan, tapi gimana kalau 2, 3, 4? R-nya berapa? Akar 29. 29. Bu. R Akar 29. 29. Nah, pi-nya berapa? 68,20, Bu. 5 berapa? 68,20. Dari mana itu? Pi-nya 6. Bagaimana kamu cari pi-nya itu? 36,86, Bu. Nggak ada yang sama dengan jawaban saya. Sorry, Bu. 42,03. Itu theta. Nah, jadi bedakan theta sama pi ya. Theta ya, theta 42,0. Jadi kalau yang dia arctangent dia theta, tapi kalau yang arccos dia theta, tapi arctangent dia pi ya. Jadi tetanya 42, pi-nya 56,30, Bu. ya 56,3. Nah, jadi jawabannya R-nya akar 29, pi-nya adalah 56,3, nah, tetanya tadi jawabannya adalah 42. Ya, 42,03. Nah, kalau 42,0 pun sudah benar ya. Oke, selesai nih ya. Nah, itu tadi saya nggak buat di slide, jadi kalian coba sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sistem koordinat kutub silinder. Nah, sistem koordinat kutub silinder ini dia tidak pakai R ya, dia pakai rho dan pi. Nah, pi-nya ini sama dengan pi pada kutub bola, sama pada
kutub bidang. Nah, jadi berarti pi-nya ini merupakan sudut antara vektor P dengan sumbu X positif. Ya, jadi makanya sama dengan yang ditunjukkan pada gambar 4. Nah, karena sama, makanya di sini kita tahu, nah ini saya ulangin lagi ya. Saya keluarin lagi. Ini gambar 6. Oke. Nah, di sini berarti kan karena ini 3 dimensi, berarti dia tidak cukup hanya rho dengan pi. Nah, satu lagi dia Z. Nah, Z-nya itu sama dengan nilai pada koordinat Cartesian. Jadi, yang perlu kalian ubah itu hanya tadi rho dengan pi. Ya. Nah, jadi cara mengubahnya kalian bisa mengubah memakai persamaan 3 dan 4, ya. Nah, baru persamaan 1 dan 2 kalian bisa gunakan untuk transformasi inverse-nya. Ya. Oke. Nah, nanti mungkin kalau masih bingung, ada contohnya supaya kalian nggak bingung, gitu ya. Oke, selesai nih ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita punya koordinat Cartesian-nya 1, negatif 4, dan negatif 2. Ya, 1, negatif 4, dan negatif 2. Nah, berapa komponen dari kutub silindernya? Berarti apa yang dicari di sini? Berarti yang dicari adalah rho, pi, dan Z. Nah, yang gampangnya Z-nya. Z-nya sama dengan berapa pada kutub silinder? Negatif 2, Bu. Negatif 2 ya. Karena tadi saya bilang kan Z pada kutub silinder sama dengan Z pada koordinat Cartesian. Jadi kalian nggak perlu konversikan. Jadi gampang dia kan. Nah, berarti sekarang yang perlu kalian tentukan adalah rho dan pi. Rho-nya berapa? Rho-nya bagaimana cara menentukannya? Bagaimana rho-nya? Bagaimana cara mencari rho? Coba lihat dari catatan koordinat kutub bidang kalian. Bagaimana cara cari rho-nya? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat, Bu. Nah, berarti kalau di sini berapa rho-nya? Akar dari 17. 17. 17, Bu. Sudah dapat rho-nya, sudah dapat Z-nya. Nah, sekarang pi-nya. Pi-nya bagaimana kita menentukannya? Coba lihat lagi catatan kutub bidang tadi. Pi itu sama dengan R tan Y per X, Bu.
Nah, arctangen Y per X. Berarti Y per X-nya berapa ini? Min 4, Bu. Nah, berarti inverse dari negatif 4 itu berapa? Negatif 1,3 ya. Tadi saya bilang boleh nggak jawabannya sudutnya negatif? Nggak Tidak, boleh. Bu. Ya nggak boleh. Jadi dia harus bagaimana? Harus dia positif, ya kan? Berarti berapa jawabannya? Berarti kan arctangen dari negatif 4 itu berapa? Kalian dapat berapa di kalkulator? Negatif berapa kalian dapat di kalkulator? Negatif 74, benar? Nggak susah kan? Hah? Kenapa kok bisa agak lama menyelesaikannya? Nggak susah kan? Hah? Berapa pi-nya? Yuk, berapa? Kalian tadi bilang arctangen dari Y dibagi X. Nah, berarti arctangen dari negatif 4. Nah, jadi berapa pi-nya kalau dari kalkulator? Dapatnya Bu negatif 75,9 Bu. Nah, tapi boleh nggak? Saya bilang kan tadi nggak boleh kan? Nggak boleh kalau negatif. Nah, caranya tadi range dari pi itu dari 0 sampai berapa? 360 derajat, Bu. Coba kalian tambahkan 360. Jawaban kalian yang negatif itu berapa jawabannya? Kan kalian dapat negatif berapa tadi? Negatif 70-an kan? Nah, kalian tambahkan 360 berapa jawabannya? 284,03, Bu. Oke, 284,03. Nah, sekarang berarti coba kalian tangen dari 284,03 berapa? $70,7. Masa 70,7? 89,79, Bu. Masa gitu? Tangen dari 284? Tangen, mau lihat bener nggak dia hasilnya negatif 4? Tangen dari 284,03 tadi. Bener nggak? Negatif 4. Nah, 4 dia kan, negatif 4. Bener kan? Jadi berarti jawabannya pi-nya adalah 284,03. Kenapa kok jawabannya banyak yang ngawur kalian? Hah? Itu Bu mereka buat tadi Bu pakai inverse Bu, makanya dapat segitu, bukan pakai tan Bu. Iya. Ya inverse tangent kan? Inverse tangen. Iya Bu. Iya kan? Maksud saya tadi kan sudah dapat tadi dari inverse tangen kalian dapat 284. Nah, cek lagi benar nggak tangen dari 284 itu negatif 4. Itu saya menyatakan itu supaya kalian mencek benar nggak jawabannya kan? Kan cara menceknya benar apa nggak jawaban kalian kan tentukan kan? Benar nggak? Ya kan?
Oke. Jangan bingung-bingung lah. Kok bingung-bingung kalian? Udah sore ya, udah pada ngantuk. Oke, nah jadi row-nya itu adalah 1 kuadrat, nah, ditambah 4 kuadrat, nah akhirnya akar 17. Nah sementara si pi-nya adalah arctangent dari negatif 4 dibagi 1. Nah jawabannya adalah 284 derajat. Nah selanjutnya z-nya sama dengan negatif 2 karena sama dengan nilai pada Cartesian. Ya. Oke, ini perlu dicatat atau enggak biar kita lanjut? Perlu, Bu. Oh. Oke, nah selanjutnya yang kita pelajari adalah bahwa kalau misalnya kita tahu vektor dari koordinat kutub silinder tadi, ya kan, besaran dari vektornya adalah R namanya. R itu sama dengan rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Ya, nah, rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi itulah besaran dari vektor pada koordinat kutub silinder. Nah, habis ini contoh satu contoh baru sesudah kalian kerjakan kita akhiri perkuliahan kita ya. Jadi satu contoh soal lagi sudah gitu kita bisa bebas satu hari ini. Sudah ini? Sudah, Bu. Siapa yang audionya? Saya mendengar suara saya sendiri. Oke. Ya. Nah, ini contohnya ya. Tentukan koordinat kutub bola ya jika diketahui komponen pada koordinat kutub silinder. Nah, di mana rho-nya 10, pi-nya 45 derajat, z-nya sama dengan 15. Nah, tadi kutub bola apa aja komponennya? R, Theta sama side, Bu. nah, R, theta sama pi kan? Nah, R, theta sama ini kan yang 45. Oke. Nah, jadi R-nya berapa? Rumus R tadi apa? Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, Bu. Tapi di sini nggak ada kan nilai X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat kan? Nah, rumus R yang lain apa? R sama dengan akar dari rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, jadi berapa R-nya? 18, Bu. 18,03 ya kan? Nah, sekarang pi-nya berapa? Bagaimana cari pi-nya? Sama nggak dengan pi yang ini? Sama ya. Nah, jadi berarti
kita sudah dapat R. Nah, kita sudah dapat juga si ini 45 derajat. Nah, sekarang apalagi komponen pada koordinat kutub bola? Theta, Bu. Nah, theta. Kita mencari theta bagaimana? R cos Z per R, Bu. R cos Z per R. Berarti R cos 15 dibagi 18,0. Nah, berapa jadinya? Berapa kita dapat tetanya? 33,70, Bu. 33,70 ya. Nah, jadi seperti itu caranya ya kan. Berarti R-nya kita dapat dari, memang R bisa juga dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Tapi kan pada kasus ini kita nggak tahu nilai X, Y, Z-nya. Jadi yang kita ketahui nilai rho dengan nilai Z-nya. Jadi R juga bisa ditentukan dengan rho kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, sementara theta ya R cos Z per R. Ya. Nah, psi dia itu adalah 45 derajat. Nah, sama dengan yang ada pada koordinat kutub silinder. Ya. Oke. Ini perlu dicatat? Perlu, Bu. Oke, silakan. Nah, jadi kita sudah belajar 3 jenis sistem koordinat ya. Nah, sistem koordinat kutub bola, sistem koordinat kutub silinder, sistem koordinat Kartesian pada 3 dimensi. Sementara pada 2 dimensi kita belajar koordinat kutub bidang ya, dan kita belajar bagaimana mengkonversi dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain. Oke. Nah, jadi kita bertemu lagi 1 Mei ya. Karena kan minggu depan, Senin depan itu libur kan. Nah, jadi kita bertemu lagi 1 Mei. Kita sudah bertemu pada pertemuan yang ke-12 ya. Nah, nanti saya mau pikir-pikir kita lanjut ke integral atau misalnya kita masih latihan soal ini. Latihan soal ini saya rasa sudah cukup ya. Karena sudah banyak kita latihan soal. Nah, saya mau berpikir bagaimana supaya pertemuan 12, 13, 14, 15, berarti 4 pertemuan lagi kita belajar diferensial dengan integral. Karena itu juga krusial untuk kita mengerjakan soal-soal gas dan termo, soal-soal kimia fisika. Ya, nah nanti minggu depan 2 minggu lagi saya umumkan apakah kita langsung loncat ke integral. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa 2 minggu lagi. Ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kalian yang merayakan. Dan untuk yang tidak merayakan, kalian juga bisa liburan ya kan. Ada waktu seminggu lebih, nggak usahlah sentuh-sentuh buku itu ya. Kan kita nggak ada ujian, nggak ada apa. Nah, have fun aja kalian, nanti balik baru kalian dibantai lagi. Oke? Ya udah. Sampai jumpa 2 minggu lagi, tetap jaga kesehatan walaupun kalian liburan. Bye.